بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا terakhir wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Hadirin jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah Allah izinkan kita membaca beberapa ayat daripada Al-Quran. Beruntung jemaah, sungguh benar-benar beruntung orang yang mengawali harinya dengan membuka Al-Quran. Matanya pertama kali memandang kepada Al-Quran. Bahkan sebelum matahari itu mereka pandangi, sebelum sinarnya mereka jelas melihat
kepadanya, mereka mendahului untuk melihat kepada Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, membaca daripada ayat-ayat Al-Quran sebelum membaca yang lain. Maka sungguh beruntung dan tidak akan pernah orang itu dikecewakan Allah kalau mereka mengawali harinya dengan membuka Al-Quran, melihat kepada Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, membersamai awal paginya dengan Al-Quran. Bahkan sebelum mereka bertemu dengan manusia, sebelum mereka matanya melihat kepada matahari dengan sinarnya, mereka mengawali dengan Al-Quran. Pasti beruntung dan pasti beruntung. InsyaAllah hari ini kita membahas An-Nisa ayat 155. Allah berfirman, maka kami Allah hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak dan tanpa alasan yang dibenarkan, dan karena mereka mengatakan hati kami telah tertutup, sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekufuran. Karena itu sebagian kecil dari mereka yang beriman. Qulubuna gulf, hati mereka terkunci, tertutup. Apa faktor dikuncinya hati seorang manusia? Ada tiga faktor dikuncinya hati seorang manusia. Yang pertama, gengsinya membuat hatinya bisa terkunci dari melihat kebenaran. Gengsi karena merasa hartanya lebih banyak, karena merasa ilmunya lebih tinggi, karena merasa dirinya lebih shalih daripada yang lain sehingga merendahkan mereka yang baru belajar atau baru berhijrah, atau karena faktor jabatan atau kekuasaan yang sedang digenggam. Yang kedua, faktor dikuncinya hati adalah terlalu sering bermaksiat kepada Allah. Bukan lagi jarang-jarang, tapi terlalu sering bermaksiat kepada Allah, sehingga membuat hatinya tuh mati karena sensornya rusak. Sekali maksiat, Allah berikan sensor dalam hatinya, ini gak baik ya, jauhi ya. Tapi kalau keseringan, hati itu nanti sensornya lama-lama mati, rusak, gak berfungsi dengan baik sensornya. Padahal di hati kita itu sudah Allah desain untuk cocok dekat dengan kebaikan. Makanya kalau keburukan itu dilakukan, hati ini kayak mudah sekali hati ini peka hidup sensornya kalau keburukan itu kita lakukan. Terbukti misalkan seseorang itu habis berbuat dosa, pasti ada rasa gak enak sama Allah. Kapan hamba ini berbuat dosa, pasti dia ada feeling, perasaan malu lagi untuk balik kepada Allah. Itu sebenarnya bukan perasaan yang salah, perasaan yang benar justru jamaah. Karena ketika dia berbuat dosa, disisipkan rasa malu dalam hatinya, itu berarti Allah masih ingin dia kembali kepada kebaikan. Buktinya habis berbuat dosa dia punya malu. Termasuk itu ciri-ciri hati yang hidup. Karena hati yang mati, sensornya padam. Karena terlampau sering berbuat maksiat. Bau sampah itu akan tercium jelas bagi hidung yang sehat. Kalau yang setiap hari hidungnya mencium bau sampah, lama-kelamaan sensor rasa peka terhadap bau yang tidak sedap itu hilang karena setiap hari mencium bau sampah. Tapi kalau kita yang, ini bau apa sih? Oh, bau sampah. Pertama kali mencium bau sampah, sensor hidung itu, penciuman kita, indranya akan hidup. Indranya akan hidup. Dan hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah jemaah dalam hidup. Orang kalau terlalu lama berbuat maksiat dan enggan kembali kepada Allah, lama-lama hatinya mati. Tidak peka lagi melihat kebenaran, gak bisa jelas lagi menimbang dengan adil karena sudah terlampau sering bermaksiat kepada Allah. Faktor yang ketiga, karena kekafirannya. Jadi karena
kekafirannya membuat hati-hati mereka terkunci. Orang yang udah kufur, jelas arti kufur sendiri aja artinya cover. Dia telah tertutup, tercover hatinya daripada sinar cahaya Allah yang hendak masuk ke dalam relung jiwanya. Dan Allah mengunci hati mereka sebab karena kekafirannya. Oleh karena itu hanya sebagian kecil di antara mereka yang beriman. Jadi 3 faktor hati itu dikunci Allah. Sebab yang pertama karena gengsi. Sebab yang kedua karena terlalu sering bermaksiat. Sebab yang ketiga karena kekafirannya. Kalau tahapan pada gengsi, ini tahapan yang sebenarnya paling ringan ya jemaah. Cuma sekedar gengsi aja, dia hanya perlu mengalahkan gengsinya. Itu terjawab. Faktor yang kedua, dia hanya perlu untuk berhenti dari maksiatnya, terjawab. Karena faktor yang pertama gengsi, faktor yang kedua terlampau sering bermaksiat sehingga peka hatinya itu hilang. Yang dia perlukan itu berhenti dari maksiatnya, berhenti dari berbuat dosanya. Nah yang ketiga ini yang agak-agak sulit. Apa yang ketiga? Karena kekufurannya. Sehingga Allah mengunci hati-hati mereka dari melihat kebenaran, melihat kebaikan. Nah sekarang kalau ciri hati yang hidup itu kayak gimana? Berkebalikan dari ciri hati yang mati tadi. Hati yang hidup gampang mendengar nasihat, itu yang pertama. Hati yang hidup itu lebih peka kepada kebenaran. Jadi yang pertama gampang dinasihati itu ciri hati yang hidup. Kalau ada nasihat datang, dia kayak gampang menerima gitu aja. Oh iya ya, terima kasih ya. Semoga Allah memuliakan yang memberi nasihat dan sekeluarga besar. Dia gampang banget menerima nasihat. Oh ini kayaknya kurang pas deh. Oh ya baik ya, kita perbaiki supaya lebih pas. Itu ciri hati yang hidup tuh, gampang menerima nasihat. Ciri hati yang hidup yang kedua, mereka lebih peka terhadap kebenaran, lebih peka terhadap kebaikan. Dan pandangan itu Allah beri sebagai rahmah kepada orang yang hatinya hidup. Jadi kalau orang hatinya hidup itu punya firasatul mu'min, ada firasat orang beriman, punya kepekaan sosial supaya dia melihat kebenaran-kebenaran yang ada di hadapannya. Itu juga nggak lain nggak bukan setelah taufik dari Allah juga karena kita memohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa benar adalah benar dan mudahkan kami beramal dengan itu. Tunjukkan kami yang salah itu salah dan mudahkan kami untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Jadi minta sama Allah agar diberitahu, diberi petunjuk yang benar adalah benar dan mudah kami mengamalkannya. Ciri hati yang hidup berikutnya adalah ciri hati yang dipenuhi dengan keimanan. Ini hati yang hidup. Orang-orang beriman cirinya hati mereka senantiasa hidup. Hati mereka dipenuhi dengan yakin sama Allah. Tidak ada sesuatu yang meragukan kecuali hati mereka pasti yakin kepada Allah. Ayat 156. Tapi sebelum beranjak, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ini ayat berkisah tentang kejahatan bangsa Yahud, tentang dosa-dosa yang mereka lakukan yang menyebabkan mereka dapat laknat dari Allah, terusir dan dijauhkan daripada petunjuk. Di antaranya mereka membatalkan perjanjian-perjanjian yang telah mereka ambil. Di antaranya mereka membunuh para nabi-nabi yang diutus kepada mereka, dan mereka mendustakan nabi-nabi yang diutus kepada mereka, dan dengan sebab itu pula lah mereka lancang kepada para utusan-utusan Allah tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Memang udah dari dulu karakternya jelas. Teman-teman yang punya kitab yang sama buka halaman 722. Yang tadi saya ucapkan itu termaktub dalam paragraf yang ke-2, 3, dan 4. Bahwa Yahudi laknatullah itu mereka
adalah orang-orang yang membatalkan perjanjian, mengingkari perjanjian, membunuh para nabi, mengingkari nabi-nabi, melecehkan nabi-nabi, lancang terhadap utusan-utusan Allah, nabi dan rasul-rasul yang diutus kepada mereka, sehingga itu semua menyebabkan mereka mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, laknat Allah turun pada mereka dan mereka dijauhkan dari petunjuk. Ada di paragraf 2, 3 dan 4 di halaman 722 jilid yang kedua tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Maka kalau hari ini mereka berkhianat terhadap perjanjian yang telah disepakati, itu wajar, dari dulu udah diceritain jemaah. Maka kalau hari ini kita melihat Yahud tidak ridho terhadap kaum muslimin, ketika kaum muslimin sudah mulai terlihat ukhuwah Islamiyahnya, persatuannya, wajar, dari dulu emang udah kayak gitu jemaah. Wala tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-Baqarah 120 dulu pernah kita bahas. Walan tarda ankal yahud, orang-orang Yahudi tidak akan pernah ridho kepada kalian. Walan nasara, orang-orang Nasara pun juga demikian. Hatta sampai tattabi'a millatahum, kamu mengikuti millah, ajaran mereka sejengkal demi sejengkal. Sampai bahkan kata Rasulullah SAW, kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Kata para sahabat Rasulullah, ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara, wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksud? Kami akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubang dhab, lubang kadal. Kami akan mengikuti mereka. Maksud anda adalah Yahud wa Nasara? Kata Nabi SAW, qala faman. Kata Rasulullah, kalau bukan mereka siapa? Siapa lagi? Itu hadirin. Dan juga wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan 'azima. Dan kami hukum juga mereka-mereka sebab karena kekafiran mereka terhadap Nabi Isa alaihi salam dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Siapa yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina, yakni ibunda Maryam, adalah mereka Yahud. Jadi Yahud laknatullah memang dari dulu sifatnya kayak gitu. Dari dulu, ini Al-Quran dan gambarin, dari dulu sifat mereka tuh kayak gitu. Tuduhan mereka sangat keji terhadap ibunda Nabi Isa Maryam alaihassalam. Klaim mereka bahwa telah membunuh Isa dan kejadian yang sebenarnya itu seperti apa dijelaskan di ayat ini. Berikutnya, dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, akan tetapi yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Kenapa? Oh iya, dari akun apa? Oh, ini juga nih. Nggak apa-apa, Masya Allah, tabarakallah. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, memang kayak gitu hadirin. Yang dari dulu sudah digambarkan dalam Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Jadi tidak dibunuh, tidak pula disalib, akan tetapi adalah penyerupaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang mirip Nabi Isa alaihi salam. Diserupakan. Begitu hadirin jamaah dirahmati, diserupakan. Berikutnya, bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah angkat Isa kehadiratnya dan sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.
diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi diangkat. Kapan lagi Nabi Isa akan turun ke atas muka bumi? Di antaranya adalah kata Nabi SAW, Isa akan turun, di mana tugasnya Isa di antaranya adalah membunuh Dajjal. Dan ia akan berhukum kepada hukumnya Rasulullah Muhammad SAW. Itu hadirin. Wa min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi pada mereka tentang orang-orang mana saja yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan siapa-siapa saja yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ketika Nabi Isa turun pun beliau beriman kepada risalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Karena kezaliman orang-orang Yahudi itulah kami haramkan bagi mereka makanan-makanan yang baik yang dahulu pernah dihalalkan atas mereka, dan karena mereka sering menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Sebab karena mereka juga menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Apa makna menghalang-halangi? Dikatakan diantaranya ada 3 makna menghalang-halangi. Yang pertama, melarang orang datang ke Baitullah. Baitullah yang dimaksud di sini secara luas, melarang orang untuk datang ke masjid. Padahal di masjid kan belum tentu mereka akan ibadah, tapi dilarang. Yang kedua, menghalang-halangi dari jalan Allah adalah menghalang-halangi orang untuk mendapatkan akses ilmu yang mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi menghalang-halangi orang dari mendapatkan akses ilmu yang membuat mereka mendekat kepada Allah. Akses ilmu tuh bagus. Siapa yang membaca Al-Quran, dia akan berjumpa dengan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah oleh kalian ucapan la ilaha illallah. Suruh diilmui agar kita faham, mengerti, memaknai, mentadabburi, mengkaji. Jadi yang pertama, melarang datang ke Baitullah. Yang kedua, melarang orang untuk mendapat akses ilmu yang mendekatkan mereka kepada Allah. Yang ketiga, menutup dari pintu hidayah. Jadi hidayah itu kan sebenarnya semua orang dapat ya jemaah, tapi aksesnya itu ditutup. Pintunya itu ditutup. Ditutup aksesnya dari pintu-pintu hidayah. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil. Tahu nggak apa yang membuat mereka juga terhalang dari kebenaran, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka juga termasuk mendapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya karena mereka menjalankan transaksi riba, wa akhdhihimur riba. Mereka masih menjalankan transaksi riba. Wa qad nuhu anhu, padahal Allah jelas-jelas telah melarang riba. Wa aklihim amwalan nas bil batil. Dan sebab karena yang kedua di ayat 161, mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak sah. Apa makna memakan harta manusia dengan cara yang batil? Menipu, merampas hartanya orang, mencuri, mengambil haknya orang, lalu kemudian tidak amanah terhadap uangnya orang. Itu juga termasuk aklihim amwalan nas bil batil.
wa'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima, dan kami sediakan untuk orang-orang yang kufur azab yang sangat pedih atas mereka. Lakinir rasikhun fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wal muqiminas shalah. Tetapi orang-orang yang ilmunya sangat dalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Al-Quran, mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada hambanya Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum itu, begitu pula mereka yang melaksanakan sholat, wal mu'tuna zakah, menunaikan zakat, wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, ulaika sanu'tihim ajran azima, mereka itulah yang akan mendapat pahala yang besar, yakni maksudnya adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat masuk syurga itu ada beberapa. Di antaranya beriman kepada Allah. Lalu yang kedua beriman kepada Al-Quran. Yang ketiga beriman kepada Nabi Muhammad. Yang keempat beriman kepada kitab. Yang kelima mereka menunaikan salat. Mereka yang keenam menunaikan zakat. Yang ketujuh mereka beriman kepada hari akhir. Ulaika sanu'tihim ajran azima, mereka itulah yang akan mendapat pahala-pahala yang besar. Dikatakan oleh para ulama, syarat syurga itu akan berhak bagi siapa, di antaranya ada di ayat ini. Iman kepada Allah, semua iman ya hadirin, kepada Allah, malaikat, Al-Quran, kitab-kitab, rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, dan mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Dirikan salat tuh urgent banget jemaah. Orang beriman ya salat. Bahkan kata Sayyidina Umar bin Khattab itu, ma farqu bainana wa bainahum at-tarkus shalah. Mau tahu apa yang menjadi pembeda antara kita dan orang-orang yang kufur, antara kita dengan orang-orang yang kafir tidak beriman? Pembedanya adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Faman tarakaha faqad kafar. Sesiapa yang dia meninggalkan salat maka dia telah kufur. Sesiapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Berikutnya ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh, nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Nabi Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Wa ataina Dauda Zabura. Wa rusulan qad qasasnahum alaik, dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan kepadamu. Min qablu wa rusulan lam naqsushum alaik, sebelum kamu sudah kami ceritakan, tapi ada juga beberapa rasul lain yang kami tidak kisahkan kepadamu dan kepada Musa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang sudah langsung berfirman atasnya. Rasul ayat 165, rasul-rasul itu adalah pembawa berita rasul-rasul itu adalah pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana. Hadirin, jadi rasul-rasul itu Allah utus kepada kita untuk supaya kita itu dapat peringatan. Rasulullah diutus untuk semesta alam ya, supaya kita dapat peringatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan begini, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima ji'tu bih. Kata Rasulullah, la yu'minu, tidak disebut beriman, ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta, sampai, hawahu, hawa nafsunya, tab'an, mengikuti,
lima ji'tu bih, atas apa yang Allah turunkan kepadaku. Jadi kita itu disebut beriman kalau hawa nafsu kita itu selaras. Lima ji'tu bih, kata Rasulullah, dengan apa yang aku diturunkan atasnya. La yu'minu ahadukum, kalian tuh enggak disebut beriman. Hatta hawahu, sampai hawa nafsu kalian itu kalian setir. Lima ji'tu bih, diselaraskan, disamakan, diluruskan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul itu diutus untuk membuat kita mengenal Allah, makin dekat dengan Allah. Rasul itu diutus agar kita semakin mengenal pencipta kita, pemberi kabar gembira, dan Rasul pun juga diutus sebagai pemberi peringatan. Nadhiran, basyiran au nadhiran. Tugas kita itu basyir, tugasnya Rasul itu adalah basyir, pemberi kabar gembira, wa nadhir, dan pemberi peringatan. Begitu hadirin jamaah dirahmati Allah. Ayat 166. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkan kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menurunkan dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan. Ada yang menjadi saksi, yakni malaikat Jibril, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Hasbunallah wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah menjadi saksi. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah qad dhallu dhalalan ba'ida, dan orang-orang yang kufur, mereka menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, sungguh benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya, maka sesungguhnya mereka telah sesat sejauh-jauhnya. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mereka melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, sebab karena kekufurannya, sebab karena kezalimannya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 168. Lanjut lagi ayat 169. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada, kecuali mereka akan diberitahu jalan menuju ke arah jahannam, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan sungguh bagi Allah yang demikian itu sangatlah mudah. Orang yang kufur, orang-orang yang zalim, mereka nggak akan dikasih tahu jalan sama Allah kecuali jalan menuju jahannam, khalidina fiha abada, dan mereka kekal selamanya di sana. Dan ada ayat dalam Al-Quran ya jemaah, sebentar. Tadi ayat berapa tadi? 169. Lalu ada Quran surah Ibrahim ayat, sebentar. Jangan kalian mengira orang-orang zalim, sebentar hadirin. Ibrahim ayat, jangan kalian mengira orang-orang zalim. Ibrahim 42. Ibrahim 42. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malul zalimun, innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Allah berfirman, Ibrahim ayat 42, janganlah kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang telah diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan kepada mereka sampai hari
di mana waktu itu membuat mata-mata mereka terbelalak. Wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kita kira sekarang atau Allah, jangan kita kira Allah itu lalai. Jangan kita kira Allah itu diam aja melihat saudara-saudara kita dizalimi. Jangan dikira Allah tuh nggak tahu apa yang dilakukan orang-orang yang zalim. Dengan kezalimannya mereka merenggut nyawa-nyawa yang tidak berdosa, anak kecil, perempuan-perempuan. Wala tahsabanallahu ghafilan. Jangan dikira Allah itu lalai, ghafil. Allah itu lengah. Amma ya'malu zalimun. Jangan dikira Allah itu lalai dan lengah dari perbuatan orang-orang yang zalim ketika mereka berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum. Tapi Allah tuh lagi ngulur aja. Allah lagi ngulur aja. Diakhirkan. Liyaumin, sampai pada hari di mana hari itu tashkhasu fihil absar. Pasti hari itu akan tiba di mana saat Allah datangkan hari itu membuat orang-orang zalim matanya terbelalak. Dikatakan oleh ulama, orang-orang zalim itu kaget, sekaget-kagetnya jemaah. Mereka nggak nyangka kezaliman mereka dibayar tunai. Dulu udah ada kok jemaah cerita kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Lut dengan amala kaum Lut, perbuatan mereka, Fir'aun, Namrud, udah ada, dari dulu udah ada jemaah. Kan dulu juga sama yang dirasakan pengikutnya Musa. Musa, inna lamudrakun. Musa, kita ini ketangkep, udah mati kita Musa. Kalla, kata Musa, tidak. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Ada Allah kok sama saya. Ada Allah kok sama kita. Gak usah takut, gak usah ragu. Enggak Musa, tapi di belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Inna lamudrakun, kita pasti ketangkep wahai Musa. Kita pasti dihabisi sama Fir'aun sebagaimana Fir'aun telah menghabisi orang-orang yang beriman. Kata Musa dengan yakinnya, kalla, tidak. Inna ma'iyya rabbi, ada Allah sama kita. Sayahdin, dan Allah pasti ngasih petunjuk. Ingat gak waktu pengikutnya Rasulullah SAW mengucapkan, ya Rasulullah, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Apa sih yang membuat mereka sampai mengucap kayak gitu? Karena kasihan. Sumayyah ditombak dari kemaluannya tembus sampai ujung kepalanya. Yasir tangannya diikat di satu sisi kuda, tangan yang lain di kuda yang lain, kakinya juga. Ketika itu kuda disuruh lari, akhirnya terburai tubuhnya. Kasihan waktu itu Bilal bin Rabah disiksa, dijemur, ditindih dengan batu. Orang-orang yang beriman dihabisi sehabis-habisnya. Benar-benar kasihan. Sampai waktu itu sahabat Nabi bilang, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah, kapan? Hal yang sama mungkin hari ini kita ucap, mata nasrullah, kapan nih pertolongan Allah? Jemaah gak usah ragu, pertolongan Allah itu pasti datang. Saudara kita itu hidupnya hidup mulia, wafatnya wafat mati syahid. Yang perlu dikasihani itu kita. Punya harta tapi hartanya gak digerakkan. Loh, harta kita nyampe sana tuh ya paling jadi sebotol air. Harta kita sampai sana ya jadi sepotong roti. Tapi kan bukan itu yang Allah mau. Allah mau kamu udah berjuang apa? Waktu itu para sahabat dalam kondisi yang sangat genting, kalaupun mereka mengeluarkan hartanya,
Harta itu gak bisa berbuat banyak. Dengan kekuasaannya waktu itu, kekuasaan mereka banyak dibatasi. Bahkan kedainya Sayyidina Abu Bakar tuh diboikot. Jangan pada beli, jangan pada kula di kedainya Sayyidina Abu Bakar, karena Abu Bakar sudah beriman kepada Muhammad. Tuh, geraknya dibatasi, aksesnya ditutup, uangnya tidak berfungsi secara optimal dan maksimal karena faktor-faktor tadi. Kekuasaan juga mereka lebih kuat kuasanya waktu itu di kota Mekah. Sampai-sampai sahabat Nabi bilang, mata nasrullah, kapan nih pertolongan Allah? Ujung-ujungnya pertolongan Allah juga datang kok pada mereka. Tapi kita perlu sabar untuk melihat pertolongan Allah datang. Karena wabashiris sabirin, selalu ada kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Ya gimana mau dapat kabar gembira kalau nggak sabaran? Wala ya'lamannallahu sadiqin wala ya'lamannal ladzina shadaku wala ya'lamannallahu kafirin. Allah tuh lagi mau tahu siapa yang benar dengan imannya, siapa yang sebenarnya dia dusta. Wala ya'lamannallahul kadzibin. Siapa sih yang dusta? Siapa sih yang benar? Uang yang dikeluarkan, hadirin, itu bukan tentang berapa yang kita berikan. Entah sebotol, 2 botol, 1 selimut, 2 selimut, 1 porsi nasi, 2 porsi nasi, 1 potong roti, 2 potong roti, bukan itu. Tapi Allah lagi mau tahu kalian itu gimana sih melihat saudara kalian. Gitu jemaah. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Janganlah kalian mengira bahwa Allah itu lengah dari apa yang diperbuat orang-orang yang zalim. Allah tahu, Allah mantau, Allah menyaksikan. Ada pernah pertanyaannya dijawab oleh seorang ulama di kota Mesir. Wahai Syekh, kenapa sih nggak Allah tolong aja saudara-saudara kita yang sedang tertindas? Jawaban Syekh itu simple. Kalau Allah datangkan pertolongannya, lantas dengan apa kamu masuk surga? Kalau Allah menolong saudara-saudara kita yang sedang terjajah tertindas, lantas dengan apa kamu masuk surga? Masuk surga butuh pembuktian. Bukan cuma sekedar bilang beriman ya, beriman, udah nggak diuji. Enggak. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengucapkan beriman lalu mereka tidak akan diuji? Mustahil, hadirin. Setiap orang yang mengaku beriman pasti akan diuji. Allah memilih saudara kita lahir di tanah itu karena Allah yakin itu yang terbaik untuk mereka, dan karena Allah memilih mereka yang kuat. Kita di sini pun ada perannya, minimal belum turut hartanya, belum turut nyawanya, maka minimal dengan doa-doa terbaiknya. La tahsabanallahu ghafilan. Jangan nyangka Allah itu lalai. Tidaklah orang menyangka Allah itu lalai. Allah ini gak nolong ya, Allah ini lengah ya, Allah gimana sih kok kita gak dibantu. Tidaklah prasangka itu datang kecuali oleh dia datang dari prasangka orang-orang yang munafik. Orang beriman mah gak begitu prasangkanya. Ana inda zanni abdi bi. Orang beriman itu selalu bersangka baik sama Allah karena dia yakin Allah sesuai prasangka hambanya. Ana inda zanni abdi bi. Allah tuh sesuai prasangka hambanya. Kita sangka baik kok jemaah. Allah menangkan, Allah jayakan, Allah muliakan. Ada mereka paginya berpuasa, sorenya sudah berbuka di surga.
Ada seorang ayah mendekap daripada anaknya, lalu Allah Subhanahu wa taala capture momen itu sebagai momen bahwa keluarga syurga. Yang dikhawatirkan tuh kita jemaah. Apakah kita bisa mati syahid? Apakah kita bisa wafat husnul khatimah? Ada yang lagi azan loh jemaah. Hayya 'alas shalah. Lalu mau hayya 'alas shalah yang kedua, hayya bular. Tiba-tiba datang sesuatu yang tidak terduga itu. Itu masjid lagi azan, manggil orang buat sholat. Pada seruan yang berikutnya beliau mau mengumandangkan, leger. Aduh, luar biasa jemaah. Beliau mah insya Allah syurga min ahlil jannah. Lagi mengumandangkan azan, wafat. Ada ulama lagi ngajar, kayak gini nih, lagi ngajar gini, lagi taklim gini, kajian, tiba-tiba jegler, wafat beliau. Beliau mati syahid jemaah, lagi ngajar, posisinya baik, ada yang lagi mengumandangkan azan, ada yang lagi sholat. Pertanyaannya, kita besok gimana hadirin? Kita besok matinya kayak apa hadirin? Kita besok wafatnya lagi ngapain? Itu kan yang perlu ditanyakan. Wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kamu kira Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Allah udah mantau jemaah. Tenang, pertolongan Allah itu datang. Makin pekat malam, makin dekat dengan waktu subuh. Makin tampak jelas kezaliman, makin dekat dia dengan kehancuran. Terus di kolom komentar teman-teman, makin jelas tampaknya kezaliman, maka semakin dekat pertolongan Allah itu akan datang. Semakin cepat mereka akan dibinasakan. Wal'iyadzubillahi min dzalik. An-Nisa ayat yang keberapa tadi? 160 169. Ya ayuhan nas, qad ja'akum rasul bil haqq min rabbikum fa aminu khairan lakum. Wahai manusia, telah datang rasul kepada kalian membawa kebenaran dari Tuhan kalian, maka berimanlah kepadanya. Itu lebih baik bagi kalian jikalau kalian beriman. Wa in takfuru, tapi jika kamu kufur, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard, maka milik Allah sajalah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijak sana. Ayat selanjutnya 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam adalah Rasulullah, utusan Allah yang Allah ciptakan dengan kalimatnya. Allah sampaikan kepada Maryam, dan dengan tiupan ruh daripadanya, maka berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul-Rasulnya. Janganlah kamu ragu, janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga, dan berhentilah dari ucapan itu. Lebih baik bagimu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari anggapan-anggapan bahwa Ia memiliki anak. Miliknya lah apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, dan cukuplah bagi kita hanya Allah sebaik-baik pelindung. Ini ayatnya yang menyangkal pemahaman bahwa satu dalam tiga, tiga dalam satu, ataupun yang lainnya. Ini ayatnya. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa yang enggan menyembahnya, Allah maksudnya, dan menyombongkan diri dari menyembah Allah, maka Allah akan mengumpulkan mereka untuk kembali kepadanya. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum.
Dan adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan Allah akan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah, menyombongkan diri daripada menyembah Allah, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih dan mereka tidak akan mendapat pelindung dan penolong selain Allah. 173. Ayat yang barusan kita baca ini juga penyangkal terhadap pemahaman Trinitas. Juga tidak diperkenankan adanya di antara mereka yang menganggap Isa ibnullah. Bukan. Isa itu ibn Maryam, putranya Maryam, bukan ibnullah. Karena Allah Subhanahu wa taala qul huwallahu ahad Allahus samad. Nih ayat berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak pula diperanakan, atau tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah itu tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Artinya ya bukan manusia. Manusia tetaplah manusia, bukan Tuhan. Begitu hadirin. Manusia tetaplah manusia. Ayat 174. Ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran. Fa'ammal ladhina amanu billah wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatim minhu wa fadl. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, berpegang teguh kepada agama Allah, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, yakni berupa syurga, dan Allah menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelang-jelang akhir jemaah. Ayat 176 kita genapi sekalian. Ini ayat terakhir. Mereka meminta fatwa kepadamu, maka katakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagian saudara perempuan itu adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara perempuan atau saudara-saudara laki-laki, maka bagian seseorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak keliru, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat terakhir itu ditutup dengan waris, hukum kalalah. Besok kalau Allah izinkan kita masuk ke surah Al-Maidah insya Allah. Surah Al-Maidah insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf kalau memang bahasanya tidak bisa detail atau terperinci. Kadang-kadang ya seperti itu hadirin. Namanya juga sosial media. Berbicara kadang memang ada yang menjadi ranah-ranah yang private, dibahas secara private karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Begitu hadirin, kadangkala. Maka insya Allah besok kita bahas Quran surah Al-Maidah. Al-Maidah akan kita bahas dengan seizin Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, sahabat sekalian, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Insyaallah mudah-mudahan kita diizinkan sama Allah istiqamah sampai wafat husnul khatimah. Jangan mata kita ini memandang kepada matahari
sebelum mata kita ini memandang kepada Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Halas mas?